Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzul Abid Libasuta Kual Kanur dari kelas IHD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model studi Islam pada era klasik. Studi Islam pada era klasik dibagi menjadi dua masa, yaitu masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Rasulullah terbagi dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah lebih menekankan pada masyarakat terkait aspek akidah dan tauhid yang dilaksanakan selama 10 tahun. Dan yang periode Madinah lebih menekankan dan memprioritaskan pada aspek sosial dan muamalah yang berlangsung selama lebih dari 13 tahun. Pendidikan pada masa Rasulullah ada 4 hal yang memperlihatkan sejarah pendidikannya. Yang pertama, penyebaran Islam dilakukan secara bertahap, yaitu secara tertutup atau sembunyi-sembunyi dan terbuka atau secara terang-terangan. Yang kedua, Islam dibesarkan dengan dua penyangga, yaitu masjid dan pasar. Artinya, Islam akan bisa memberi kemanfaatan bagi umat jika dengan penguatan ekonomi. Dan yang ketiga, Islam sebagai agama yang juga mengatur sistem kemasyarakatan atau sosial, Islam akan lebih berhasil jika ditegakkan berdasar nilai-nilai universal kemudian. Dan yang terakhir, pada masa ini metode prototipe yang dikembangkan oleh umat Islam untuk perkembangan pendidikan, yaitu metode dengan metode teladan, yaitu teladan dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah memiliki akhlak yang sangat terpuji, yang dicontohkan dengan mendapatkan gelar Al-Amin atau dapat dipercaya dan tidak pernah berbohong. Nah, pada masa Rasulullah, umat muslim itu meneladani sikap-sikap Rasulullah dan menjadikannya sebagai sebuah sunnah. Nah, yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, masa pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin diawali dengan masa Abu Bakar As-Siddiq. Yaitu ada 3 hal. Yang pertama, pendidikan keimanan, yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendidikan akhlak, seperti adab masuk rumah orang, sopan santun bertetangga, bergaul dalam masyarakat, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kesehatan, seperti tentang kesehatan, gerak dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani. Yang kedua ada pada masa Umar bin Khattab, yaitu Khalifah kedua, yaitu yang pertama ada pengembangan Islam dengan penaklukan ke wilayah lain seperti Damaskus, Persia atau Iran, dan Mesir serta Baitul Maqdis atau Palestina. Yang kedua ada inovasi dari Umar bin Khattab, yaitu dalam bidang ekonomi memulai mengenakan pajak tanah atau al-haraj yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Yang ketiga ada pada bidang politik, yaitu memberikan penegasan tugas wewenang kepolisian, yaitu tugas utamanya menjaga keamanan masyarakat dan negara. Yang keempat, dalam bidang pendidikan, Umar bin Khattab menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan pasar-pasar, serta mengangkat guru-guru untuk tiap-tiap daerah yang ditaklukkan. Yang kelima, yaitu pada bidang bahasa. Pada masa Umar, kaum muslimin sudah memulai mempelajari bahasa-bahasa asing seperti bahasa Persia, Romawi, dan bahasa lain. Karena pada masa ini wilayah Islam begitu luas, tidak hanya terfokus pada wilayah Arab. Jadi umat muslim harus belajar bahasa asing lainnya. Yang ketiga ada masa Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu mengembangkan perluasan Islam ke wilayah lain seperti Aljazair, Tripoli, dan Tunisia. Yang kedua yaitu Sayyidina Utsman melakukan upaya membukukan Al-Quran dan menyatukan bacaan Al-Quran umat Islam yang berbeda satu sama lain yang disebut dengan Mushaf Utsmani. Dan khalifah terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib, ada 6 hal di sini. Yang pertama yaitu menonjolkan unsur Arab pada pendidikan Islam. Unsur Arab apa sih yang ditonjolkan itu? Yaitu unsur Arab dalam berbahasa atau berdialek. Nah, karena luasnya wilayah Islam pada masa ini, jadi terdapat kesalahan dalam membaca Al-Quran atau dialek dalam membaca Al-Quran, sehingga unsur Arab ini ditonjolkan agar tidak ada kesalahan dialek dalam memahami atau membaca Al-Quran.
Yang kedua yaitu bertujuan menegakkan hukum agama Islam. Nah, tujuannya apa sih ini menegakkan hukum agama Islam? Nah, di sini Ali bin Abi Thalib ingin hukum agama Islam ini menjadi pedoman atau solusi untuk menyelesaikan sebuah masalah atau perkara yang ada pada masa Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, bergantung penuh pada ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat, mementingkan penulisan sebagai alat penghubung antara sanad dengan kaum muslimin. Yang kelima, membuka pintu lebar-lebar untuk mempelajari bahasa asing. Yang keenam, bergantung penuh pada surau atau kutab dan masjid sebagai pusat-pusat pendidikan atau sekarang disebut institusi pendidikan. Nah, pada masa era klasik ini terdapat fasilitas dan lembaga dakwah di era klasik. Ada 4 sebagai fasilitas dan lembaganya. Yang pertama ada rumah sahabat. Di rumah sahabat ini, contohnya di rumah Arqam bin Abi al-Arqam di Bukit Sofa. Di sini rumah Arqam sebagai tempat untuk menyebarkan dakwah pada masa Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Nah, agar tidak bisa kelihatan oleh kaum kafir Quraisy. Nah, yang kedua itu masjid. Nah, masjid pada masa Rasulullah ini tidak hanya berfungsi dan dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah semata, tapi juga bisa menjadi tempat untuk berdiskusi, tempat untuk pendidikan atau sekolah. Yang ketiga ada kutab atau maktab. Nah, lembaga pendidikan dasar pertama dalam dunia Islam di sini. Nah, itu awalnya dari rumah-rumah, terus berkembang di pekarangan masjid, dan sekarang ini telah menjadi bangunan sendiri. Nah, yang keempat ada sufah. Tempat ini semacam asrama bagi mereka yang tidak punya tempat tinggal. Nah, siapa sih yang tidak punya tempat tinggal? Yaitu kaum muhajirin yang ikut hijrah ke Madinah. Nah, karena dia tidak punya tempat untuk tempat tinggal, jadi mereka tidur di serambi Masjid Nabawi atau bisa disebut dengan sufah. Nah, lambat laun tempat ini tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi tempat untuk berdiskusi, untuk menuntut ilmu dengan sistem halakoh atau melingkar pada saat itu. Nah, jadi di sini tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai tempat pendidikan bagi orang-orang yang ingin menuntut ilmu. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.